Mereka menyerbunya lewat dunia maya. Sesuatu yang tidak nyata, tetapi nyata. Dunia maya itu jauh lebih mengerikan daripada dunia nyata. Halo Papa Mama, senang bisa jumpa lagi di Bapau bahas problem anak ortu bersama dengan Ibu Cheryl Priyatna. Bu, sekarang kan anak-anak nih bergaulnya berbeda nih. Lewat media sosial udah banyak sekali. Dan di situ pun rentan untuk kasus-kasus bullying juga kan. Viral itu bisa positif dan negatif. Dan kalau yang negatif bisa tiba-tiba akunnya mereka tuh diserbu banyak orang. Dengan caci maki lah, dengan ya kata-kata yang menjatuhkan seperti itu. Nah ini sejauh mana Bu cyberbullying ini ke mental anak-anak? Jadi untuk anak-anak hidup di zaman ini jauh lebih sulit tantangannya ketimbang waktu kita masih kecil. Jadi waktu kita dibully ya, waktu usia-usia ya SD, SMP, Remaja gitu lah. remaja, itu kan kalau kita ketemu sama orangnya kan, Iya. baru dia bisa membuli. Kabur juga bisa gitu Ya ya. kita melarikan diri, nggak usah ketemu dia, ya sudah selesai. Sekarang anak-anak nggak bisa, karena mereka menyerbunya, kalau pakai kata menyerbu, itu lewat dunia maya. Jadi sesuatu yang tidak nyata, tetapi nyata berakibat kepada mental saya. Dan terus menerus kan kalau di medsos Terus menerus itu. di medsos. Jadi itu kan nggak kenal waktu dan nggak kelihatan orangnya. Sekarang waktu teman kita membuli, mau nggak mau berhadapan kan? Jadi kata-kata yang seperti apa yang diucapkan, itu dia harus seperti saya yang ngomong gitu kan? Masa sih saya akan ngomong kata-kata begitu misalnya. Tapi sekarang ini wujudnya kan nggak ada. Identitasnya juga nggak jelas. Jadi mau ngomong pakai bahasa sejahat apapun, sekotor apapun, seperti orang itu bisa nggak bertanggung jawab. Dan bisa gini, ya saya bisa ngomong itu bukan saya kok. Padahal juga belum tentu kenal juga dengan Nggak kenal. orang itu kan ya. Nggak kenal, karena kan bisa ikut-ikutan kan. Betul. Memberikan komentar yang Iya. sejahat-jahatnya. Waktu saya membaca ya, ya katanya netizen plus 62 ini kan luar biasa sekali ya. Hinaan terhadap presiden begitu. Saya tuh berpikir, kalau dia berhadapan muka dengan Pak Presiden, kira-kira dia sanggup nggak ya? Berani atau enggak gitu. Berani nggak? Lebih kepada maksud saya sanggup nggak mengatakan kata-kata itu? Kan banyak Bu, jadi ada yang udah ketangkep tapi udah gitu ya keok udah ya. Paling cuma minta maaf gitu, gak bakal Iya. berani apa-apa juga kalau ketangkep orang. Kalau ketangkep, cuman kan waktu dia membuli begitu ya, kita Iya. ingat kan ada satu anak yang foto presiden, kemudian dia marah-marahin, anak umur 15 tahun, dia marah-marahin Pak Jokowi, lalu tantang 1 kali 24 jam, bisa nggak nemuin saya? Lalu dia bicaranya di depan gambar, lalu direkam oleh temannya. Dan kemudian temannya menyebarluaskan, dan sebetulnya temannya juga sedang blow up itu yang konteksnya juga pasti membuli, karena kan yang dilakukan tidak benar. Wah itu saya ingat banget, orang tuanya itu minta maaf gitu ya dengan anaknya, dan bagaimana ayahnya, ibunya, wah kalau sekarang istilahnya mukanya mau ditaruh di mana gitu Bu, gitu kan. Nah jadi kita jadi melihat cyberbullying ini serius sekali, sangat serius. Dan harusnya ada otoritas yang mengatur, yang akan memberikan sanksi-sanksi. Makanya sekarang kan banyak undang-undang bagaimana kita saling berkomunikasi. Makanya hati-hati ya, nggak bisa sembarangan kita ngomong. Karena itu menjadi bagian di dalam budaya. Budaya seperti apa sih yang kita mau ciptakan? Karena kan mudah sekali ya, tinggal ketik gitu ya. Ketik. Terpancing sama emosi Komen-komen orang lain, ikut orang berkomen. lain, begitu kan? Lalu kita sendiri mengerti nggak? Ingat waktu soal layangan putus, itu cuman sinetron, walaupun diangkat dari kisah nyata, tidak persis gitu.
Tapi komentar yang apa ya, yang komentar-komentar yang sepertinya si yang ngomong ini kok apa dia malaikat, dia orang suci begitu ya, sampai bisa memberikan judgement Sampai seperti yang itu. pemainnya pun kena imbasnya. Iya, gitu ya. iya, sampai bahkan kepada pemain, padahal itu dia Hanya Cuma memainkan Peran peran, aja. aja. memainkan peran, tetapi rasanya seperti dia pelaku gitu kan. Lalu kita menghakimi sedemikian rupa. Jadi memang cyber ini sesuatu yang saya harus katakan ini seperti pisau. Ya, jadi kalau tadi Bu Sieni mengatakan positif negatif seperti pisau. Pisau itu bisa berguna di tangan orang yang mengerti bagaimana menggunakan pisau dan yang bisa memakai untuk tujuan yang baik. Ya, jadi ya memakainya dan bisa bertanggung jawab atas pemakaian itu, yang artinya dia juga bisa sudah terampil menggunakan pisau itu. Iya. Tetapi pisau di tangan anak kecil kenapa berbahaya, dan pisau di tangan orang jahat itu berbahaya. Karena tidak bisa menggunakan atau punya tujuan yang jahat. Iya. Jadi sementara dunia medsos itu baik nggak? Baiklah, kita membutuhkan medsos. Sekarang ini bagaimana tayangan kita bisa dilihat oleh orang-orang seluruh Indonesia dimanapun berada, tuh kita menggunakan media itu. Pasti berguna dan bisa jadi baik. Tapi kontennya apa dulu? Kalau kontennya sesuatu yang negatif, sesuatu yang merusak, ya mestinya kan itu tidak di-upload, ya, tidak disebarluaskan. Karena soal pengaruh. Nah, jadi dunia yang ada sekarang ini, dunia maya itu jauh lebih mengerikan daripada dunia nyata. Iya, terus bagaimana ya orang tua bisa menolong anak-anak nih untuk menghindari nih mendapatkan bullying di sosmed ini? Karena kan kadang mereka masih polos ya, nggak tahu. Lalu mereka kadang bisa aja mengomentari sesuatu yang menyebabkan orang lain marah, seperti itu. Betul. Apa cukup ya kalau misalnya kayak saya ke anak saya itu saya ada batasi, misalnya kayak semacam aplikasi yang untuk membatasi konten-konten atau juga jamnya, misalnya nggak boleh terlalu banyak gitu untuk di game, walaupun memang mungkin karena masih umurnya masih 10 ya, jadi memang dia nggak saya izinkan masuk ke medsos. Dan masih bisa dibatasi ya di usia tapi kan nanti ini makin besar dia ini kan, makin udah remaja sulit, lebih sulit lagi. Iya. Jadi waktu dia remaja, pengaruh dari teman, masa kamu nggak punya IG? Dan IG anak sekarang bukan cuma satu ya, bisa ada 5 ya. Bisa ada yang fake begitu kan. Lalu temennya kan memberikan pengaruh pasti besar sekali. Nah, oleh karena itu tentu tindakan pencegahan jauh lebih baik daripada kuratif ya, daripada kita memperbaiki atau menyembuhkan. Pendampingan orang tua dalam hal ini sangat dibutuhkan. Orang tua jadi teman anak nggak di medsos, sehingga dia bisa tahu kan anaknya komentar apa. Jadi dia bukan cuma dengar dari orang, anakmu ya tahu nggak komentarin Pak Jokowi seperti ini loh, ya ini bahaya sekali, dan dia taunya dari orang lain. Artinya si orang tua ini kan sebetulnya tahu apa sih yang si anak itu obrolin sama temen. Apa sih opini-opini yang dimiliki oleh anak. Orang tua tahu nggak? Sehingga nggak akan terkaget-kaget. Kalau misalnya ketika si anak biasa mengomentari, itu gitu aja nggak bisa, nggak becus mimpin negara, bla 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 bla. Lah segeralah kita intervensi. Kamu berarti tahu ada yang nggak beres itu. Ada yang nggak beres kan? Sehingga opini yang dibentuk itu opini yang benar, bukan yang salah. Nah, jadi orang tua itu kenapa perlu mendampingi dalam konteks dia mengenal anaknya, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan, pengaruh-pengaruh apa yang diberikan oleh temannya, sehingga nggak sampai bablas. Nah, kenapa tadi batasan-batasan itu dibutuhkan? Ya batasan dibutuhkan supaya tidak bablas. Biasanya kita sebagai orang tua apa bisa melihat ada indikasi nggak ya kalau anak kita itu udah mulai kena jadi korban cyberbullying gitu Bu? Iya, misalnya kita ngelihat
kenapa sekarang dia menarik diri? Kok mukanya murung? Pasti ada tanda-tanda. Kok tidak seperti biasanya? Nah, tapi orang tua yang tidak kenal anak, ya nggak bisa merasakan perbedaan perubahan itu kan? Iya. Ya, cuman loh, ya biasalah anak-anak ya memang moody. Ya biasalah anak-anak mungkin dia mau masuk kamar, dia nggak mau makan, dia seharian murung. Ya udahlah remaja, kita juga dulu pernah remaja kok. Atau tipe orang tua juga yang kadang bisa malah kalau anak mengakui ya, malah diomeli. Malah dimarahin. Jadi Ya kamu takut sih, anak. Iya. pasti entah ya seperti tadi kan, entah membela, maksudnya mengintervensi, entah si orang tua juga membodoh-bodohin si anak, balas lagi tuh, ya jangan mau kamu dikatain begini gitu. Nah, Jadi anak juga jadi segen ya. jadi ngomong. segen, nggak mau terbuka. Nah, jadi ketika orang tua itu tahu anaknya jadi korban, tapi sudah terlambat. Jadi si anak depresi biasanya ya. Jadi si anak itu mengalami mental breakdown, ya. Dan yang paling terlambat ya ketika anak sudah menghabisi nyawanya. Bu, kalau misalnya sudah sampai kayak mental breakdown gitu, harus bagaimana ya Bu ya? Kalau sampai mental breakdown seperti itu mau nggak mau, ya apa yang sekarang orang tua punya perhatian, maksud saya misalnya dia aktif melayani atau dia punya pekerjaan, itu boleh nggak ditaruh dulu. Sekarang urusin anak, dampingi dia 24 jam. Iya. Saya pernah kenal, ya pernah tahu kisah ini. Jadi ketika anak ini mengalami mental breakdown, seorang anak laki-laki 26 tahun, ayahnya itu sampai keluar dari pekerjaan, karena dia nggak tahu sampai kapan bisa mendampingi anak, dan kebetulan kemarin itu kan pandemi ya. Iya. Jadi si papa mendampingi anak di rumah untuk 3 bulan. Jadi waktu saya menanyakan kembali ya kondisinya sudah 3 bulan. Dan memang papa itu nggak keluar rumah, anaknya nggak keluar rumah, papanya tidur dengan anak ini, ya medsos semua dibatasin. Jadi dia betul-betul 24 jam untuk anak. Wow. Jadi diajak makan, diajak main, diajak nonton, didekati lagi. Dan setelah 3 bulan kondisinya membaik begitu. Ya karena untuk memulihkan. Dan waktu ditanya kenapa Bapak sampai melakukan ini. Lalu dia cuma jawab, untuk anak apa saja saya akan lakukan. Iya. Demi menyelamatkan dia, sekalipun ya karir yang saya harus korbankan. Jadi pekerjaan, karena saya nggak tahu anak saya masih bisa hidup berapa lama. Jadi ketika dia sadar dia nggak tahu anaknya bisa hidup berapa lama, nggak ada yang perlu dipertahankan kecuali cuma anak yang dia pertahankan. Iya. Ya tentu ketika dia pertahankan hidup ya dia tahulah maksudnya secara ekonomi ya maksudnya masih bisa. Tapi yang kedepannya ya nanti dia bisa menata lagi, yang artinya saat ini Yang paling penting mental yang paling anak penting itu yang harus diselamatkan. Iya. Jadi misinya itu jelas. Kita sebagai orang tua memang harus punya poin seperti itu ya. Iya. Lalu pokoknya anak nomor 1 gitu ya. Anak nomor 1 artinya karena kita tahu Tuhan nomor 1 itu dulu. Iya. Karena kalau enggak Tuhan nomor 1 tuh anak jadi raja. Itu anak jadi dewa. Tuhan kita mah nggak bisa digeser. Iya. Tuhan nomor 1. Tetapi waktu kejadian seperti itu, ibaratnya anak tuh sebetulnya ada di ICU kan. Iya, cuman bukan di ICU secara nyata, tapi secara mental ada di ICU. Masa mau tetap tenang-tenang kerja? Iya. Masa nggak mau nemenin dia di ICU yang kira-kira udah tinggal mungkin 1 hari kah, 3 hari kah, kita nggak tahu. Kita nggak mau kehilangan momen itu kan, yang Gak sehingga ingin anak makin hancur kan. makin seperti hancur itu. dan kemudian kita hanya menyesal. Itu yang kita kadang nggak sadar. ICU pikir cuma secara fisik ya. Ternyata juga dalam mental tuh Secara ada mental, bisa ICU. secara maya begitu ya. Anak ini udah nggak bisa bangun,
Iya. Nggak bisa, nggak mau ketemu orang, maunya mati, Iya. dan nggak mau makan. Yang seperti itu kita suruh orang lain menemani, nggak bisa. Ya, Iya. kalau saya masih bisa, saya yang akan melakukan. Iya. Waktu anak melihat pengorbanan ayahnya sedemikian rupa, Dia juga pasti dia menghargai. akan melihat, Iya. wah ternyata saya penting ya. Dia merasa dihargai, Iya, merasa. merasa dipentingkan. Iya, betul. Saya tuh lebih penting dari apapun juga. Dan saat itu semangat hidupnya ada nggak? Pasti ada. Langsung bangkit lagi. Bangkit lagi dan punya harapan. Iya. Bu, tapi kalau sebelum sampai anak mengalami hal itu, perlu nggak sih sebenarnya orang tua tuh menjelaskan ini loh resiko-resiko kamu memakai medsos gitu kan? Karena di sana juga kan ada pedofil kadang-kadang gitu ya. Iya, betul. Jadi anak korban suruh Iya. memfoto diri, disebarluaskan, akhirnya mendapatkan bullying seperti Iya, itu. ini pentingnya pendampingan. Jadi ada sebuah film yang baru dirilis, dan film ini mengisahkan di tahun 2019 ada sekelompok orang-orang yang di mana anggota-anggotanya itu jumlahnya ribuan, dia kumpulkan foto-foto naked, ya foto-foto ya separuh telanjang begitu dari anak-anak remaja putri. Nah, anak-anak ini terjebak di dalam grup itu, karena ketika dia mau keluar dari grup itu, dia sadar nih dia nggak mau lagi, itu akan diancam. Akan disebarluaskan. Nah, jadi anak-anak itu mengalami depresi, bahkan ada yang mau bunuh diri, ya. Dan konteks semacam ini di dalam dunia cyber ini nggak sedikit, ya. Karena memang kan orang nggak kelihatan. Kadang-kadang diminta foto juga wajahnya nggak usah ada, tetapi kan di situ dia tahu itu tubuhnya, ya. Nah, ancaman demi ancaman yang diberikan hanya untuk eksploitasi, pasti ini tujuannya bisnis, ya, karena ada kaum pedofil yang memang menikmati begitu. Iya, betul. Ya, nah, kenapa anak-anak perlu kita dampingi untuk kita tahu betapa jahatnya dunia ini. Dan orang tua saya harap harus ingat bahwa anak-anak kita mungkin tidak sekuat kita dulu, ya. Karena kita dihadapkan dengan situasi yang berat, situasi yang sulit. Ya, jadi mau nggak mau kita dibangun nih, kita punya otot-otot kekuatan, baik secara emosi gitu kan, ya secara mental. Tapi anak-anak sekarang di dalam kenyamanan, ya di dalam kemudahan, ya otot-otot ini lemah. Jadi begitu dapat serangan-serangan dari dunia cyber, dunia media sosial, maka akan langsung tenggelam, ya akan hancur. Nah, kita sebagai orang tua harus memberikan pendampingan. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang berguna, mana yang tidak berguna, mana yang memuliakan Tuhan dan mana yang tidak memuliakan Tuhan, mana yang penting, mana yang nggak penting. Jadi orang tua bukan hanya memberikan dia makan, menyekolahkan, memenuhi kebutuhan secara fisik, tapi lebih daripada itu bagaimana secara mental, secara spiritual anak itu memiliki kecukupan. Dia tahu cukup itu penting sekali. Ya, cukup dengan dirinya, cukup puas dengan apa yang ada, dan dia tahu siapa yang mencukupkan? Tuhan. Tuhan yang memberikannya di dalam segala kelimpahan. Itu yang melindungi anak-anak. Iya. Betul. Iya Papa Mama, supaya program ini bisa menjadi berkat, ingat like, subscribe, dan share. Tetap ikuti episode Bapau selanjutnya di berkathidup.net.